Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sinergis ini melibatkan ada UMKM yang berada di pesantren. Ini merupakan salah satu pilot project yang memang dibangun oleh Bank Indonesia, Bang Rudi. Di mana Bank Indonesia berupaya untuk melingkan semua pesantren yang ada, semua dayah yang ada di Aceh dengan jaringan yang dinamakan dengan Habitren, Himpunan Bisnis Pesantren. Kenapa? Karena setiap pesantren di Aceh itu mempunyai jaringan bisnis UMKM-nya. Mereka mempunyai produk masing-masingnya. Contoh, BI membantu, ada pesantren itu yang dengan air mineral, ada yang dibantu pertanian, sektor penanaman bawang, cabai, ada yang dibantu oleh Bank Indonesia itu untuk sektor katakanlah misalnya sampah. Banyak pesantren-pesantren ini yang mempunyai sektor UMKM-nya, dan ini sebenarnya salah satu penguatan yang memang perlu kepada follow up kembali. Kapasitas produksi mungkin selama ini dengan bantuan BI katakanlah sangat sedikit. Namun dengan adanya kerjasama dengan pesantren yang lain, pesantren lain mau membeli produk dari pesantren A, maka dia bisa meningkatkan kapasitas produknya. Dari mana dananya? Inilah yang perlu kita ikat skema skema transaksinya, jual belinya. Misalnya menggunakan nanti ada akad salam. Untuk sektor pertanian kita bisa juga menggunakan akad salam. Pembelian katakanlah cabai untuk semua kebutuhan dayah yang ada di Aceh, maka itu akan dibeli dari pesantren yang menghasilkan produksi cabai tersebut. Sehingga apa? Semua kapasitas produksi cabai itu bisa disuplai oleh pesantren yang memang dekat dengan linknya pesantren tersebut. Nah, di pesantren lain mungkin mereka perlu meningkatkan ada usaha katakanlah misalnya roti. Maka kalau pesantren-pesantren lain punya keperluan untuk membeli roti, maka mereka akan membeli di pesantren tersebut. Ini yang perlu kita ikat jaringan, sehingga jaringan tersebut kita namakan dengan Habitren. Himpunan Bisnis Pesantren. Kalau pesantren membangun UMKM juga lebih baik ya, Ustaz. Kenapa lebih baik? Karena jumlah pangsa pasarnya sudah sangat jelas, Pak. Bayangkan kalau seandainya dia punya kue jajanan roti misalnya, dia punya santri 1.500 orang, maka pasti akan habis roti tersebut 1.000 lah katakanlah. Satu hari 1.000 roti untuk dayah dia aja, belum lagi dengan dayah yang lain, sehingga inilah yang akan bisa memperluas jaring, sehingga kita bisa dapat memproduksi kapasitas produksi di dalam produk UMKM kita untuk semua jejaring pesantren yang ada. Itu baru pesantren. Belum lagi dengan katakanlah misalnya wirausaha lainnya, katakanlah toko-toko, supermarket yang bisa dititipkan dari hasil produk tersebut. Yang kedua, program kerja ataupun aktivitas yang dilakukan untuk peningkatan UMKM, kualitas UMKM ini adalah sinergi usaha besar dengan UMKM. Misalnya dia buat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mengekspor hasil produknya. Selama ini kan produk-produk kita, misalnya kita ingin melihat katakanlah misalnya asam sunti, itu kan diproduksi hanya untuk skala lokal aja. Paling kalaupun bisa diproduksi hanya untuk skala nasional pun masih sangat sedikit. Kenapa? Karena memang pangsa pasar yang bayarnya itu belum ketemu. Maka saya sangat apresiasi terhadap Bapak PJ Wali Kota pada saat beliau membuat acara Apeksi ini. Kenapa? Karena inilah yang akan bisa membuat para orang luar melihat mungkin ada produk apa yang memang bisa dijual ke daerah tersebut. Dan ini yang perlu kita ikatkan kontrak. Semua UMKM yang ada di Kota Lok Ismail, pamerkan, ya kan? Tunjukkan kemampuannya. Kalau memang tidak mampu,
apa upaya yang bisa kita lakukan untuk supaya bisa diproduksi dengan skala besar. Nah, kerjasama dengan BUMN ini penting. Nah, kerjasama ini bagi katakanlah untuk untuk mengembangkan. Jadi selama ini bantuan yang diberikan oleh BUMN itu bukan hanya sekedar untuk bisa memproduksi, tapi mereka bisa melakukan proses ekspor. Ini penting sekali. Pada saat kita melihat ada produk yang memang itu punya kesempatan untuk bisa diekspor, kenapa itu tidak dibantu? Daripada dia memperbanyak sektor-sektor lain dari BUMN, itu kan banyak yang dibantu oleh BUMN, tapi dia tidak fokus, skalanya kecil. Kenapa nggak fokus dengan satu produk yang memang sudah terjamin dan itu yang perlu dikembangkan dengan skala yang besar? Nah, siapa yang bisa melakukan ini? BUMN. Maka pihak BUMN diharapkan setiap BUMN mempunyai satu binaan UMKM yang dapat mereka bina mulai dari hulu ke hilir sampai dengan mereka bisa mengekspor produk UMKM tersebut, dan itu menjadi ciri khas Kota Lok Sumawe. Kira-kira apa Bang Rudi yang bisa menjadi ciri khas Kota Lok Sumawe? Yang jadi ciri khas Kota Lok Sumawe dari lama sudah digadang-gadangkan Ustadz, ya banyak kayak termasuk ikan kayu. Oke, ikan kayu. Ikan kemamah ya? Iya. Asal jangan salah bacanya. Iya. Kalau salah bahaya dilempar. Udah lain ceritanya kan. Ceritanya udah lain. Nah, ikan kemamah itu memang menarik ya. Kalau kalau memang ada BUMN yang mau tertarik untuk membantunya, saya ingin coba untuk melobi pemerintahan Timur Tengah agar menjadi makanan resmi bagi jamaah haji. Ini pasti berapa jumlah jamaah haji kita, 4.000 orang, pasti akan mengkonsumsi kemamah. Ya kan, kemamah. Bayangkan kalau satu hari jamaah haji 4.000 itu mengkonsumsi 100 kilo. Berarti ada berapa ribu kilo yang akan mereka habiskan selama mereka berada di haji. Dan ini kita buat kontraknya. Gitu ya, di packing pakai yang kayak sarden gitu ya, di packing. Gitu. Jadi kenapa hari ini tidak lama, tidak tahan lama? Itu bukan dikarenakan prosesnya yang nggak benar, tapi proses packagingnya yang tidak bagus. Nah, terbukti pada saat ikan kemamah kita yang buat, ya kan, di packaging dengan botol plastik itu cuma 3 bulan. Tapi coba divakum, masukin ke dalam kaleng, itu bisa 1 tahun setengah. Nah, dan ini sebenarnya dibagi untuk semua jamaah haji, ya kan, untuk berapa kapasitasnya. Misalnya kapasitas 40 hari atau 32 hari haji. Setiap hari diberikan seperti itu. Ini menjadi sebuah jejaring pemberdayaan UMKM dengan BUMN, sehingga produk-produk tersebut bisa menjadi ciri khas dan muatan lokal bagi Kota Lok Sumawe. Karena sampai dengan hari ini kita punya ikan tongkol yang melimpah ruah, Betul. Tapi kasihan dia menyebabkan inflasi terbesar. Penyumbang inflasi terbesar di Aceh ikan tongkol. Padahal kita punya melimpah ruah. Maka kita perlu industrialisasi ikan-ikan tersebut akan bisa menjadi produk turunannya lainnya. Dan di strategi keempat secara cepat saja karena waktu maghrib, ya pembangunan database UMKM. Ini sangat penting. Kenapa? Jangan sampai ada UMKM yang memang itu terus yang dapat bantuan, sedangkan UMKM yang lain tidak pernah mendapat bantuan. Database inilah yang perlu kita jual kepada semua buyer. Dia menyediakan apa, berapa kapasitasnya, berapa kapasitas produksi, sehingga siapapun yang ingin memiliki dan membeli produk dari Aceh, khususnya dari Kota Lok Sumawe, maka mereka sudah ada database-nya. Betul. Itu penting sekali. Saya kira demikian, Pak Rudi. Ada 2 strategi yang kita bahas di sore ini. Sinergi dalam rangka peningkatan dan pembangunan database UMKM. Ustaz, sedikit saja soal UMKM yang saat ini dibuat oleh pemerintah Kota Lok Sumawe. Ini kalau dari museum itu cukup ramai, Ustaz, dan banyak pedagang-pedagang baru ya, usaha-usaha baru yang situ. Nah, untuk mengembangkan agar ini lebih tumbuh lebih baik ya, dan tidak berhenti-berhenti, Ustaz. Ini apa tipsnya buat pedagang?
Pertama, pemerintah harus membuatkan sentra bisnis. Ini yang tidak ada. Hari ini di mana kita punya sentra bisnis? Tidak ada di Laut Semawe. Ya. Kita nggak usah cerita mall, tapi kita ingin memberdayakan UMKM. Mana sentranya? Ya. Yang kedua, yang harus dimiliki oleh Kota Laut Semawe ini adalah industry zone, industry park. Untuk memproduksi mie harus ada pusat industrinya. Untuk memproduksi kerupuk harus ada pusat industrinya. Untuk memproduksi apa saja itu ada pusat industrinya. Dan itu harus diciptakan oleh pemerintah. Industri itu nggak mesti besar. Ya, industri itu hanya dikelola sesuai dengan zonnya saja. Katakanlah misalnya Blambangan itu sebagai zona industri. Buat semua pabrik sambal di sana, pabrik ini semua, pabrik sama semua dengan skala kecil aja nggak ada masalah. Tapi terarah. Nah, industri parknya di mana misalnya? Industri park site-nya untuk memajangkan itu semua, maka seperti yang dilakukan oleh Pak Wali Kota hari ini. Ada hari Sabtu Minggu, ada wisata kuliner. Sehingga orang dari dulu tidak mempunyai pendapatan, alhamdulillah hari ini dengan adanya seperti itu. Nah, dan ini perlu dilakukan reguler. Reguler seperti apa? Buat 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Eventnya apa? Ada event olahraga, ada event UMKM, ada event apa misalnya setiap, sehingga ini mendatangkan orang-orang dari luar semuanya. Event-event nasional yang harus kita bisa bawa pulang ke Aceh, sehingga semakin banyak orang yang akan berdatangan ke Aceh. Baik, silakan Ustaz. Amin. Ya, semoga dengan beberapa strategi ini UMKM di Aceh bisa berkembang pesat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.